Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih kepada Ibu dosen Hijrawatil Aswad SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah perkembangan peserta didik. Jadi, pada video kali ini saya akan membahas terkait karakteristik perkembangan remaja. Namun sebelumnya, perkenalkan, nama saya Odiasti Amelia dengan NIM 0321011391. Baik, langsung saja pada poin yang pertama, yaitu pengertian karakteristik perkembangan remaja. Perkembangan remaja dalam bahasa asli disebut adolescence, berasal dari bahasa adolescere yang artinya tumbuh atau tumbuh untuk mencapai kematangan. Perkembangan lebih lanjut, istilah adolescence sesungguhnya memiliki arti mencakup kematangan mental, emosional, sosial, dan fisik. Pandangan tersebut didukung oleh Piaget atau Hurlock 1991 yang menyatakan bahwa secara psikologis, remaja adalah suatu usia di mana anak tidak merasa berada di bawah tingkat yang lebih tua, melainkan merasa sama atau paling tidak sejajar. Jadi, adapun ciri-ciri atau karakteristik remaja antara lain, yang pertama, perkembangan seksual, emosi yang meluap-luap, mulai tertarik pada lawan jenis, kegelisahan, pertentangan, aktivitas kelompok, dan yang terakhir, keinginan mencoba segala sesuatu. Poin yang selanjutnya, karakteristik perkembangan pada remaja. Karakteristik ini dibagi atas beberapa bagian. Yang pertama, perkembangan fisik. Masa remaja merupakan salah satu di antara dua masa rentang kehidupan individu di mana terjadi pertumbuhan fisik yang sangat pesat. Masa pertama terjadi pada fase prenatal dan bayi. Bagian-bagian tubuh tertentu pada tahun-tahun permulaan kehidupan secara proporsional terlalu kecil, namun pada masa remaja proporsionalnya menjadi terlalu besar karena terlebih dahulu mencapai kematangan daripada bagian-bagian yang lain. Yang lanjut, yang kedua, yaitu perkembangan kognitif atau intelektual. Pada usia 12 sampai 20 tahun, proses pertumbuhan otak mencapai kesempurnaan. Pada usia 16 tahun, berat otak sudah menyamai orang dewasa. Pada masa remaja terjadi reorganisasi lingkaran saraf lobe frontal yang berfungsi sebagai kegiatan tingkat tinggi, yaitu kemampuan merumuskan perencanaan strategis atau mengambil keputusan. Lobe frontal ini berkembang sampai usia 20 tahun lebih dan sangat berpengaruh pada kemampuan intelektual remaja. Seperti halnya anak usia 12 tahun, walaupun secara intelektual remaja tersebut berbakat, namun belum bijaksana. Lanjut, next. Perkembangan emosi. Pada masa remaja merupakan puncak emosionalitas, yaitu perkembangan emosi yang tinggi, pertumbuhan fisik atau organ-organ seksual yang mempengaruhi perkembangan emosi atau perasaan, dan dorongan-dorongan baru yang dialami sebelumnya seperti perasaan cinta, rindu, keinginan untuk berkenalan lebih intim dengan lawan jenis. Pada remaja awal, perkembangan emosinya menunjukkan sifat sensitif dan reaktif terhadap peristiwa atau situasi sosial. Emosinya bersifat negatif dan temperamental, sedangkan remaja yang akhir sudah bisa mengendalikan emosinya.
Yang selanjutnya, poin yang selanjutnya, perkembangan sosial. Pada masa remaja, perkembangan tokoh pembuka yaitu social cognition, yang yaitu kemampuan untuk memahami orang lain. Remaja memahami orang lain sebagai individu yang unik, baik menyangkut sifat-sifat pribadi, minat maupun nilai-nilai maupun perasaannya. Pemahaman mendorong remaja untuk menjalin hubungan sosial yang lebih akrab dengan teman sebaya, baik melalui persahabatan maupun percintaan. Yang selanjutnya, perkembangan moral. Pada saat ini muncul dorongan-dorongan untuk melakukan perbuatan yang dinilai baik oleh orang lain. Keberagaman tingkat moral remaja ini disebabkan karena faktor penentuan yang beragam juga. Salah satunya yaitu yang mempengaruhi adalah orang tua. Yang selanjutnya itu perkembangan kepribadian. Sifat-sifat kepribadian ini mencerminkan perkembangan fisik, seksual, emosional, sosial, kognitif, dan nilai-nilai. Pada masa remaja paling penting bagi pengembangan dan integrasi kepribadian. Yang poin yang terakhirnya ini yaitu perkembangan kesadaran beragama. Untuk memperoleh kejelasan tentang kesadaran beragama, remaja dapat disimak sebagai berikut, yaitu yang pertama, masa remaja awal atau sekitar usia 13 sampai 16 tahun. Sedangkan yang remaja akhir usia 17 sampai 12 tahun. Masuk judul yang terakhir yaitu fase-fase remaja. Fase-fase remaja ini dibagi juga atas beberapa bagian, yaitu yang pertama fase pueral. Pueral dari kata puer artinya anak besar. Masa pueral merupakan masa akhir dari masa anak sekolah. Puer adalah anak yang tidak suka lagi diperlakukan sebagai anak, tetapi ia belum termasuk golongan orang dewasa. Fase yang kedua yaitu fase prapubertas. Itu masa ini dialami anak perempuan lebih singkat daripada lamanya anak laki-laki. Kedua jenis berangsur-angsur melepaskan dirinya dari ikatan orang tuanya untuk memungkinkan mereka dapat bertindak dan berpikir lebih bebas. Yang ketiga, fase pubertas. Masa pubertas disebut sebagai masa bangkitnya kepribadian ketika minat-minatnya lebih ditunjukkan kepada perkembangan pribadi sendiri. Hal ini merupakan inti dari seluruh masa remaja. Yang keempat, fase adolesen. Masa adolesen berasal di antara usia 17 dan 20 tahun atau mengambil batasan-batasan permulaannya pada saat remaja mengalami perkembangan jasmani yang sangat menonjol. Sedangkan batas-batas akhir pada saat berakhirnya perkembangan jasmani. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, dan saya akhiri dengan kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.